Baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa saudara-saudara, kita kembali membahas tentang kasus Subang ya, di mana Mimin Mintarsi ceritakan keluar dari Yayasan Yosep dan digantikan oleh Ibu Tuti Suartini. Dalam kasus Subang, motif yayasan milik Yosep yang dikelola korban Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu kerap kali menjadi sorotan ya. Ini sedang ramai diperbincangkan saudara-saudara. Iya. Di mana salah satu tersangka kasus Subang yaitu Bu Mimin Mintarsi akhirnya membahas soal keterlibatannya dalam yayasan milik Yosep tersebut. Bahkan Mimin, istri muda Yosep itu, menceritakan alasan dirinya keluar dari yayasan hingga digantikan posisinya oleh korban kasus Subang yaitu Bu Tuti Suartini ya. Padahal saudara-saudara, awal pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional, Mimin Mintarsi punya andil. Menurut keterangan Yoris lewat kuasa hukumnya, Mimin pernah berkorban menjual emas untuk pembangunan yayasan yang didirikan oleh Pak Yosep. Iya. Nah, di sisi lain juga keluarnya Mimin dari Yayasan Yosep hingga digantikan posisinya oleh Tuti Suartini menjadi pertanyaan besar. Di mana tak terlibatnya Mimin dalam pengelolaan yayasan milik Yosep tersebut kerap dituding menjadi motif pembunuhan Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu. Lalu saudara-saudara, korban kasus Subang Ibu Tuti menjabat sebagai bendahara di yayasan milik Yosep tersebut ya. Di mana Ibu Tuti mengelola yayasan tersebut bersama dua anaknya, yaitu Yoris dan korban Amalia Mustika Ratu. Sementara Yoris menjabat sebagai ketua yayasan, sedangkan Amalia Mustika Ratu menjabat sebagai sekretaris, lalu Yosep sebagai pembina yayasan. Diketahui juga sebelum Tuti Suartini menjadi bendahara, posisi tersebut dijabat oleh Mimin Mintarsi, istri muda Yosep ya. Nah, lalu menurut keterangan Yoris, saudara-saudara, pergantian tersebut terjadi pada 2018. Ada pergantian beberapa kali itu. Pada tahun 2018 Amel lulus. Nah, itu baru Amel sama Mama. Dalam hal pengelolaan itu berdua, kata Yoris. Nah, sedangkan Mimin mengelola Yayasan Bina Prestasi Nasional bersama Yosep dari nol. Terkait dengan motif tersebut, saudara-saudara, akhirnya Mimin Mintarsi menceritakan keterlibatannya di yayasan hingga akhirnya keluar. Iya, kalaupun nanti memang betul seperti itu, biarkan nanti pihak kepolisian yang menyelidikinya ya, saudara-saudara. Benar atau tidaknya, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Nah, dalam kanal YouTube Bang Heri Susanto, saudara-saudara, di mana Mimin menceritakan awal mula pendirian yayasan milik Yosep tersebut. Mimin menceritakan yayasan milik suaminya, yaitu Yosep, itu didirikan pada 2009 silam ya. Di mana ia mengaku sejak pendirian tersebut dirinya menjadi bendahara yayasan hingga 2010. Ya, nanti ini kan data-datanya mungkin masih tersimpan ya saudara-saudara. Nanti kan itu bakalan ketahuan ya setelah diselidiki oleh pihak kepolisian. Nah, lalu Mimin menceritakan Yayasan Yosep saat itu masih merintis. Dirinya pun ikut andil merekrut siswa yang sekolah di Yayasan Yosep dari belasan siswa hingga puluhan siswa. Kemudian Bang Heri Susanto menanyakan soal alasan Mimin akhirnya keluar dari yayasan.
Secara spontan Mimin mengaku alasan dirinya keluar dari yayasan milik Yosep itu karena merasa tak memiliki kompetensi. Ia merasa dirinya tak bisa menguasai untuk mengemban jabatan sebagai bendahara di yayasan milik suaminya tersebut ya. Intinya nggak bisa nguasain, kata Mimin. Ungkap alasan berhenti menjabat sebagai bendahara yayasan milik Pak Yosep. Lalu saudara-saudara, Mimin juga mengatakan tak percaya diri mengemban amanat jadi bendahara karena merasa tak berpengalaman ya. Tak berpengalaman. Jadi kan kalau orang yang nggak berpengalaman mah serba takut kan, kata Bu Mimin Mintarsi. Selain tak percaya diri, Mimin mengaku takut mengemban amanat dan tanggung jawab yang besar sebagai bendahara. Lalu, daripada yayasan tak bisa berjalan dengan baik karena kemampuannya, Mimin memilih mundur, saudara-saudara. Mimin juga menceritakan saat itu uang yayasan masih kecil, bahkan belum ada dana bos yang mengalir ke yayasan Yosep tersebut ya. Namun ia tetap memilih mundur karena takut terbebani tanggung jawab. Mimin anggap kondisinya saat ini sebagai takdir dan bagian dari perjalanan hidupnya. Hingga kini kasus Subang atau kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih terus bergulir, saudara-saudara. Sembari menunggu penyidikan, usai prarekonstruksi ada perkembangan terbaru. Beredar kabar pihak kuasa hukum Yosep, salah satu tersangka kasus Subang, akan mengajukan pra-peradilan. Diduga ya, masih beredar kabar-kabar dari pihak kuasa hukum ya. Sebagai informasi juga, saudara-saudara, pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penangkapan atau penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosep Pak Roman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka kasus Subang. Mereka adalah Mimin Mintarsi dan 2 anaknya Rigi dan Abi. Baik saudara-saudara, sampai situ dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan tentang kasus Subang ya, di mana Ibu Mimin menceritakan keluar dari yayasan Pak Yosep dan digantikan oleh Ibu Tuti Suhartini. Terima kasih buat saudara-saudara dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah selalu stay di channel ini, yang sudah dukung aku di channel ini. Jangan lupa di like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.